Bayangan di air terjun. Udara lembab menampar wajah Arka Wijaya saat mobil sewaannya berhenti di tepi jalan berbatu, beberapa kilometer sebelum air terjun Madakaripura. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan pinus, membuat langit sore tampak kelabu. Di bawah, suara gemuruh air seperti napas dari dunia lain. Arka adalah seorang jurnalis muda dari Surabaya. Redaksinya menugaskan liputan bertema, Jejak Gajah Mada dan Warisan Majapahit. Namun, bagi Arka, perjalanan ini bukan sekadar pekerjaan. Ia datang mencari jawaban atas mimpi-mimpi aneh yang menghantui tidurnya selama berminggu-minggu. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di depan air terjun besar, mendengar bisikan suara berat yang memanggil namanya, "Wijaya, pulanglah." Seorang pria tua menunggunya di ujung jalan setapak. Kulitnya keriput, matanya tajam, dan di pundaknya tergantung tas anyaman bambu. "Sampean wartawan itu, tuh?" Tanyanya sambil menatap penuh selidik. "Iya, Pak. Saya Arka. Bapak yang disebut Pak Darmo?" Orang tua itu mengangguk pelan. "Saya yang biasa jadi pemandu ke Madakaripura. Tapi kalau sampean mau ke sana sore-sore begini, sebaiknya pikir 2 kali." Arka menatap jam tangannya, pukul 16.45. "Kenapa, Pak? Masih cukup terang." Darmo menghela napas. "Terang bukan masalahnya. Di sini, begitu matahari hilang di balik bukit, yang lain mulai muncul. Air terjun itu bukan tempat biasa. Banyak yang bilang, itu tempat pertapaan terakhir Sang Patih." "Gajah Mada," sahut Arka cepat, sedikit antusias. Darmo hanya menatapnya lama, lalu berjalan duluan. "Kalau sampean yakin, ayo. Tapi ingat, jangan panggil namanya keras-keras di depan air terjun. Ada hal-hal yang tidak suka diingatkan." Mereka berjalan menembus jalur batu licin, diapit tebing tinggi yang basah. Lumut menggantung dari bebatuan seperti janggut tua, dan udara makin dingin setiap langkah. Arka menyalakan kamera kecil di dadanya, merekam perjalanannya. Ia berencana membuat dokumenter mini untuk kanal YouTube redaksinya. Tapi entah kenapa, setiap kali ia menatap rekaman live di layar kecil itu, kadang terlihat kilatan putih cepat di antara kabut. Setelah hampir 40 menit berjalan, mereka tiba di sebuah lembah sempit. Di depan mereka, air terjun Madakaripura menjulang megah, jatuhan air setinggi hampir 200 meter, berlapis-lapis seperti tirai kaca. Di bawahnya terbentuk kolam besar berwarna hijau tua, dan kabut air membentuk pelangi tipis di udara. Arka terpaku. "Indah sekali." Pak Darmo menunduk. "Indah, iya, tapi juga berbahaya." Katanya, di balik air itu ada gua tempat Gajah Mada menghilang. Banyak yang mencoba mencari, tapi tidak semua kembali. Arka melangkah maju, mendekat ke tepi kolam. Ia ingin merekam suara air terjun lebih jelas. Saat itu, hembusan angin dingin datang dari arah air. Kabut menebal. Suara gemuruh seperti berubah menjadi desisan halus. Dan di antara tirai air, sesuatu bergerak. Sekilas, ia melihat bayangan manusia berjubah gelap berdiri di balik air. Tegak, tak bergerak, memandang lurus ke arahnya. "Pak, ada orang di sana?" tanya Arka pelan, jantungnya berdetak cepat. Pak Darmo menatap arah yang sama. "Orang? Tidak ada siapa-siapa. Cuma air dan batu." "Tapi saya..." Belum sempat ia melanjutkan, suara berat terdengar di telinganya, seperti berbisik dari dalam kabut. "Kau datang terlalu cepat, pewaris yang hilang." Arka tersentak. Ia menoleh ke Pak Darmo. "Bapak dengar itu?" Darmo menatapnya dengan wajah pucat. "Cepat, kita pulang. Sekarang." Tapi Arka menolak. "Bapak tunggu sebentar. Saya harus lihat ke dekat air itu." Ia berjalan maju, menembus percikan air. Kamera di dadanya terus merekam. Di balik tirai air, ia melihat celah kecil di batu, seperti mulut gua tertutup lumut. Ia menyibakkan lumut itu, dan di sana, samar-samar terlihat ukiran huruf Jawa kuno. Namun, ketika ia menyentuh batu itu, sekelilingnya berubah. Suara air terjun lenyap. Angin berhenti. Dunia seperti membeku. Di depan matanya, bayangan berjubah tadi kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya tersembunyi di balik tudung hitam, tapi suara itu kembali berbicara, kali ini lebih jelas.
Madakaripura bukan sekadar air dan batu. Ini kubur janji. Dan janji itu belum ditepati. Arka terpaku. Siapa? Siapa Anda? Aku adalah sumpah yang tak pernah selesai. Aku adalah bayangan dari masa yang dikhianati. Tiba-tiba, air menyembur keras dari sela batu, menampar tubuhnya dan membuatnya jatuh ke tanah basah. Saat ia membuka mata, semuanya kembali normal. Suara air terdengar lagi, Pak Darmo berlari menghampiri. Sampean gila? Saya sudah bilang jangan sentuh apapun. Arka terengah-engah. Ada seseorang di sana, Pak, jubah hitam. Dia bicara padaku. Darmo menatapnya lama, kemudian menunduk pelan. Kalau sampean benar melihat dia, berarti sampean sudah dipilih. Itu bukan sembarangan sosok. Itu penjaga Madakaripura. Arka menggigil, bukan karena dingin. Penjaga. Arwah yang menjaga rahasia terakhir sang patih. Mereka yang melihatnya akan selalu kembali, meski tubuhnya tak lagi sama. Petang turun cepat di lembah itu. Langit berubah ungu, dan kabut tebal mulai menelan jalur pulang. Sepanjang perjalanan, Arka tak berkata sepatah pun. Tapi dalam dadanya, suara itu terus terngiang, pewaris yang hilang. Malam itu, di penginapan sederhana di Lumbang, Arka memeriksa hasil rekaman kameranya. Detik-detik ketika ia mendekati air terjun terlihat normal, sampai pada satu frame. Di antara tirai air, muncul sosok berjubah hitam, dan tepat ketika suara air memuncak, wajah itu sedikit menoleh. Bukan wajah manusia. Kulitnya abu-abu batu, matanya menyala merah samar. Dan di pojok layar, terdengar samar suara berat yang sama. Madakaripura belum tenang. Arka menatap layar itu lama. Di luar, hujan mulai turun, membasuh kaca jendela. Ia tahu, besok ia harus kembali ke sana, karena liputan ini bukan lagi tentang sejarah. Ini sudah menjadi panggilan darah. Jejas sang patih. Malam di Lumbang berjalan lambat, seperti menunggu sesuatu. Hujan turun tanpa suara, dan hanya sesekali kilat menyambar di kejauhan. Arka Wijaya duduk di tepi ranjang penginapan, memandangi layar laptop yang menampilkan potongan video rekamannya di Madakaripura. Ia memutar ulang berulang kali, memastikan matanya tidak menipu. Sosok berjubah hitam itu nyata. Tidak mungkin hanya pantulan air. Bahkan, pada frame ke-24, wajah itu menatap langsung ke arah kamera, dan di tepi bawah layar, muncul sebaris huruf samar, tulisan Jawa kuno, hanya terlihat setengah, seperti ukiran batu yang pudar. Sumpah Amukti Palapa. Arka bergidik. Ia tahu kalimat itu. Sumpah legendaris Gajah Mada yang diucapkan saat ia bertekad mempersatukan Nusantara. Namun mengapa muncul di rekamannya? Ia menatap layar lama, sebelum mengetik cepat di kolom pencarian, Madakaripura Sumpah Terakhir Gajah Mada. Beberapa hasil muncul. Sebagian besar artikel wisata, sebagian lagi tulisan blog tentang mitos. Tapi satu tautan menarik perhatiannya, unggahan dari forum arkeologi independen berjudul, Jejak yang Disembunyikan di Madakaripura. Penulisnya anonim, hanya menandatangani dengan inisial AM. Dalam manuskrip Majapahit yang tidak pernah dipublikasikan, disebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal di kerajaan, melainkan mengasingkan diri ke lembah Madakaripura. Di sana, ia menulis sumpah terakhirnya, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang penebusan dosa. Namun naskah itu hilang. Konon, hanya keturunannya yang bisa membacanya kembali. Arka menelan ludah. Keturunan? Ia memejamkan mata. Nama keluarganya, Wijaya, tak jarang dikaitkan dengan garis keturunan lama Jawa Timur, tapi ia tak pernah menganggap serius. Sekarang, suara dalam mimpinya seakan menuntutnya mencari lebih jauh. Ia segera menelepon redakturnya, tapi tak ada sinyal. Hujan semakin deras, dan listrik padam beberapa kali. Di luar, samar terdengar gamelan, lembut, seperti dari kejauhan, tapi jelas bukan dari radio. Ia keluar ke teras, mencari sumbernya. Namun hanya gelap, hutan, dan bunyi air. Tiba-tiba, dari balik kabut, sosok Pak Darmo muncul, membawa lampu Petromax. Sampean belum tidur? Suaranya pelan. Tidak bisa, Pak. Saya lihat sesuatu di rekaman. Seperti tulisan kuno.
Darmo diam sejenak, lalu duduk di kursi bambu depan kamar. Tulisan itu mungkin bukan kebetulan. Dulu, ada cerita di desa ini tentang seorang pertapa yang mencatat sumpah terakhir sang patih di kulit lontar. Naskah itu hilang waktu banjir besar 30 tahun lalu. Dan tidak pernah ditemukan lagi. Belum. Tapi beberapa orang bilang, naskah itu tidak hanyut. Katanya disembunyikan di tempat yang hanya bisa dibuka oleh orang terpilih. Aku tidak tahu maksudnya apa. Arka menatap lampu yang bergoyang pelan di tangan Pak Darmo. Pak, kalau saya minta tolong Bapak antar saya besok ke sana lagi, ke belakang air terjun. Bapak mau? Darmo menatapnya lama, seperti menimbang sesuatu yang berat. Sampean yakin mau lanjut? Banyak orang datang dengan niat baik, tapi tidak semua pulang dengan jiwa yang sama. Saya harus tahu, Pak. Saya harus tahu apa yang sebenarnya saya lihat. Pak Darmo menghela napas panjang. Baiklah. Tapi sebelum itu, sampean harus datang ke rumahku pagi-pagi. Ada sesuatu yang mungkin perlu sampean baca. Pagi berikutnya, kabut belum terangkat ketika Arka tiba di rumah kayu Pak Darmo di tepi desa. Rumah itu tua tapi bersih, dan di dalamnya tergantung foto-foto hitam putih zaman dulu. Di meja, Pak Darmo meletakkan sehelai naskah tipis berwarna coklat tua. Ini saya dapat dari kakek saya dulu, katanya. Katanya ini salinan dari bagian naskah Madakaripura yang asli. Tulisan di naskah itu berhuruf Jawa kuno. Arka tidak bisa membaca semuanya. Tapi ada satu kalimat yang cukup jelas. Sapa kang weruh bayanganku, iku anakku. Barang siapa melihat bayanganku, dialah keturunanku. Arka terpaku. Bayangan, gumamnya. Darmo mengangguk pelan. Sampean lihat bayangan itu di air terjun, kan? Arka mengangguk. Berarti sampean memang dipanggil. Tapi ingat, yang memanggil bukan manusia biasa. Gajah Mada dulu tak mati sebagai manusia. Ia meninggalkan tubuhnya di sana, tapi jiwanya terikat pada sumpah yang belum ditepati. Arka menggigil. Ia ingin menyangkal. Tapi bagian terdalam dirinya tahu bahwa semua ini masuk akal. Sejak kecil, ia memang sering bermimpi tentang Majapahit, tentang istana, perang, dan seorang lelaki bersorban merah yang menatapnya dari kejauhan. Kalau begitu, katanya, saya harus ke sana. Saya harus temukan naskah itu. Darmo menatap tajam. Kalau sampean pergi, saya ikut. Tapi kita tidak sendiri. Ada satu orang lagi yang bisa bantu. Raras, penjaga pura kecil di lereng bukit. Dia tahu banyak tentang ritual lama Majapahit. Menjelang sore, mereka bertiga menapaki jalan menuju air terjun. Raras adalah perempuan muda berusia 30-an, berwajah tenang dan berbusana sederhana, tapi matanya dalam dan tajam. Di tangannya tergenggam botol kecil berisi minyak wangi, dan dari lehernya tergantung kalung berbentuk trisula kecil dari logam perunggu. Tempat itu bukan sekadar situs, katanya pelan ketika mereka berjalan. Air terjun Madakaripura disebut Tirta Pamutran, air penebusan. Dulu, setiap patih Majapahit yang gagal memenuhi sumpahnya akan datang ke sana, memohon ampun pada bumi dan langit. Tapi Gajah Mada berbeda. Ia tidak minta ampun. Ia mengikat janjinya pada air itu. Jadi, arwahnya masih di sana? Tanya Arka. Tidak sepenuhnya. Ia terperangkap di antara dunia, jawab Raras. Dan mungkin, dia ingin seseorang menuntaskan sumpahnya. Ketika mereka tiba di lembah, suasana lebih mencekam daripada kemarin. Air terjun tampak lebih gelap, dan kabut turun lebih tebal. Burung-burung tidak bersuara. Di bawah, tanah basah bergetar halus, seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Raras menunduk dan mulai mengucap doa dalam bahasa Kawi. Arka memegang kamera, tapi kali ini ia tidak hanya merekam untuk berita. Ia tahu, setiap langkahnya kini membawa sesuatu yang lebih besar. Warisan, mungkin juga kutukan. Tiba-tiba, di antara suara air, terdengar bisikan berat, jauh di dasar lembah. Kembali ke asalmu, Wijaya. Arka terhenti. Ia menatap air terjun yang kini memantulkan wajahnya sendiri. Tapi di balik pantulan itu, tampak bayangan Gajah Mada, tegap, gagah, namun matanya dipenuhi kesedihan. Dia menunggumu, bisik Raras tanpa menoleh. Dan kau tidak bisa lari lagi.
Sumpah yang tak pernah usai. Malam turun lebih cepat dari biasanya di lembah Madakaripura. Langit seakan menutup dirinya, hanya menyisakan cahaya redup dari bulan sabit yang terjebak di balik awan. Arka, Raras, dan Pak Darmo berdiri di tepi kolam air terjun, menatap tirai air yang berjatuhan deras seperti dinding hidup. Udara di sekitar mereka bergetar, seolah tempat itu menyimpan napas dari masa lalu yang belum selesai. Arka menggenggam kameranya, tapi kali ini bukan untuk merekam. Ia hanya ingin merasa aman dengan sesuatu di tangannya. "Pak," katanya pelan, "tadi waktu Bapak bilang banyak orang tidak pulang dari sini, maksudnya bagaimana?" Pak Darmo tidak segera menjawab. Ia menatap air terjun lama, lalu berkata lirih, "Karena mereka tidak percaya. Tempat ini tidak butuh orang yang datang untuk membuktikan. Ia hanya menampakkan diri pada yang dipilih. Yang lain akan dibutakan kabutnya, ditelan airnya." Raras menunduk, menggumamkan mantra pelan. Suaranya seperti nyanyian lembut dalam bahasa Kawi kuno. Di tangannya, trisula kecil di kalungnya bergetar ringan, memantulkan cahaya kehijauan. "Jangan takut," katanya pada Arka. "Kau sudah melihat bayangannya. Itu artinya, sebagian jiwamu sudah terhubung. Tapi jika kau ragu, ia akan menolakmu." Arka menghela napas, mencoba menenangkan diri. "Kalau begitu, kita mulai saja. Saya ingin tahu, apa yang dia mau dari saya." Raras mengangguk. Ia menaburkan beberapa tetes minyak dari botol kecil ke permukaan air, lalu memejamkan mata. Asap wangi cendana menyebar pelan, menembus kabut dingin. Di antara suara air terjun, terdengar gema aneh, seperti dentuman gong jauh di kedalaman bumi. "Dia datang," bisik Raras. Arka menatap ke arah air. Tirai air itu bergetar tidak wajar, lalu terbelah sedikit. Di baliknya, samar-samar tampak bayangan lelaki tinggi berjubah hitam dengan sorban merah di kepalanya. Cahaya bulan yang tembus kabut membuat wajahnya terlihat setengah gagah, tapi penuh luka. Suara berat bergema di udara, menembus dada mereka. Palapa belum selesai, dan bumi belum tenang. Arka menggigil. "Gajah Mada." Bayangan itu menatapnya. Tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah batu besar di tepi kolam. Batu itu tiba-tiba bergetar pelan, mengeluarkan suara rendah seperti erangan bumi. Lalu dari sela lumutnya, muncul cahaya samar, membentuk pola tulisan kuno. Raras mendekat, membaca lirih, "Sumpahku bukan hanya untuk tanah dan laut, tapi untuk jiwa yang mengkhianatiku." Ia menoleh ke Arka. "Ini bukan sumpah persatuan. Ini sumpah kemarahan." Pak Darmo mundur setapak. "Saya pernah dengar cerita itu," katanya. Setelah Majapahit mulai retak, Gajah Mada merasa dikhianati oleh bangsanya sendiri. Ia tak mati dalam damai, tapi pergi membawa dendam. Dendam itu menjadi bagian dari Madakaripura. Arka merasa dunia di sekitarnya berputar. Dalam benaknya, tiba-tiba muncul bayangan istana Majapahit, megah, tapi diliputi asap dan api. Ia melihat seorang lelaki berlutut di depan altar batu, darah mengalir dari dadanya, sementara para prajurit bersorban merah mundur perlahan, meninggalkannya sendirian. Suara yang sama bergema di kepalanya. "Aku tidak mati. Aku berjanji akan menunggu keturunanku untuk menepati sumpahku." Arka tersentak, terjatuh ke tanah. Pak Darmo segera memegang pundaknya. "Sampean kenapa?" Arka terengah-engah. "Saya lihat sesuatu, istana terbakar, dia terluka, tapi masih hidup." Raras menatapnya tajam. "Dia sedang menunjukkanmu kebenaran. Kau tidak hanya datang sebagai jurnalis, Arka. Kau datang sebagai bagian dari janjinya." "Bagian dari janjinya?" "Ya. Sumpah itu tidak bisa berakhir tanpa keturunan yang menutupnya. Dan kau, keturunan itu." Arka terdiam. Di dalam hatinya, ada getaran halus yang menakutkan tapi juga akrab. Seolah sebagian dirinya tahu semua ini sejak lama. Ia memandang air terjun yang kini berkilau di bawah sinar bulan, seperti cermin hidup. Dalam pantulan air, ia melihat wajahnya sendiri. Tapi di baliknya, wajah Gajah Mada muncul tumpang tindih. "Kenapa saya?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Karena darahmu masih membawa namaku," jawab suara berat itu di pikirannya. "Wijaya, penerus sumpahku."
Arka menatap Raras. Kalau benar saya keturunannya, apa yang harus saya lakukan? Raras menunduk dalam. Kau harus membaca ulang sumpah itu. Tapi bukan di dunia ini. Kau harus masuk ke balik air itu, ke tempat ia menunggu. Pak Darmo langsung menolak. Tidak. Tidak ada manusia yang bisa masuk ke sana. Itu bukan gua biasa, tapi gerbang roh. Raras menatapnya dengan mata tenang tapi tajam. Tapi pintu itu hanya terbuka untuknya. Kalau dia tidak melangkah, sumpah itu akan terus hidup, dan desa ini akan terus diliputi bayangannya. Arka menatap keduanya bergantian. Hatinya berkecamuk. Ia jurnalis, bukan spiritualis. Tapi sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang lebih tua dari logikanya, mendorongnya untuk melangkah. Aku akan masuk, katanya pelan. Kabut makin tebal. Suara air semakin keras. Tapi di sela-selanya terdengar seperti nyanyian ribuan suara dari masa lalu. Raras menggenggam trisulanya erat, lalu memberi tanda pada Arka untuk mendekat. Begitu kau melangkah di balik air itu, katanya, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, jangan jawab. Kalau kau menoleh, kau tak akan kembali. Arka mengangguk. Ia melepas sepatunya, melangkah ke kolam yang dingin menggigit. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menahannya. Tapi ia terus berjalan, hingga air mulai mengguyur kepalanya. Tirai air terjun menutup tubuhnya. Dan sesaat sebelum ia lenyap, suara Pak Darmo berteriak. Arka, jangan percaya pada semua yang kau lihat di dalam. Lalu dunia di sekitarnya berubah. Ia berdiri di sebuah ruangan batu, diterangi cahaya api biru yang muncul dari celah dinding. Udara tebal, beraroma tanah basah dan dupa. Di depannya, sosok berjubah merah duduk bersila di atas altar, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Kau datang juga, pewaris darahku, kata sosok itu. Majapahit telah jatuh, tapi sumpahku belum ditepati. Dunia ini masih terpecah. Arka gemetar. Apa yang kau inginkan dariku? Tepatilah janjiku. Satukan kembali yang terpisah. Jika tidak, Madakaripura akan menjadi makam bagi semua yang melupakan. Cahaya semakin kuat, dan dari langit batu di atasnya, tetesan air menetes seperti darah. Arka menutup matanya, dan suara terakhir yang ia dengar sebelum semuanya gelap adalah, sumpah yang tak pernah usai kini menjadi milikmu. Ketika ia sadar, Arka terbaring di tepi kolam. Raras dan Pak Darmo memanggil-manggil namanya. Air terjun sudah kembali tenang. Tapi di telapak tangan Arka, kini ada ukiran simbol kecil berbentuk trisula, bersinar samar, seperti terbuat dari cahaya. Dia sudah menandaimu, bisik Raras. Mulai sekarang, sumpah itu berjalan bersamamu. Dan dari arah air terjun, samar terdengar bisikan angin. Palapa, belum selesai. Cahaya di antara kabut. Subuh di lembah Madakaripura terasa seperti dunia yang belum benar-benar bangun. Kabut masih bergelantungan di antara tebing, menutupi sinar matahari pertama. Dari sela dedaunan, suara burung sesekali terdengar, tapi cepat menghilang, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang terjaga di balik tirai air. Arka Wijaya duduk bersandar di batu besar, masih menggigil. Di telapak tangannya, simbol trisula bercahaya redup, tanda yang muncul setelah ia keluar dari balik air terjun semalam. Tanda itu terasa hangat, berdenyut perlahan, seolah hidup. Bagaimana rasanya? Tanya Raras, yang duduk tak jauh darinya. Matanya tampak lelah, tapi suaranya tetap tenang. Arka mengangkat tangannya. Rasanya seperti, ada sesuatu di dalam kepala saya. Setiap kali saya menutup mata, saya melihat tempat itu lagi. Batu-batu bercahaya, tulisan kuno, dan wajahnya. Ia menarik napas berat. Gajah Mada. Pak Darmo, yang sedang menyiapkan kopi di tungku kecil, menoleh dengan wajah cemas. Saya sudah bilang, anak muda, tidak semua orang bisa kembali dari balik tirai itu dengan waras. Raras menatap Arka dengan lembut. Tapi dia bukan sembarang orang, Pak. Madakaripura memilihnya. Dan tanda itu, ia menunjuk tangan Arka, itu adalah kunci. Mungkin, jalan berikutnya sudah menunggu. Arka memandang ke arah air terjun. Saya pikir semua ini sudah selesai. Tapi justru saya merasa, ini baru permulaan.
Kabut pagi semakin tebal. Suara air berubah-ubah, kadang terdengar lembut, kadang seperti teriakan jauh. Dari sela kabut, muncul kilatan cahaya samar, seperti obor kecil yang melayang di udara. Pak Darmo segera berdiri. Lihat itu. Cahaya-cahaya itu bukan dari manusia. Arka menyipitkan mata. Ada 4 atau 5 cahaya bergerak perlahan di antara pepohonan. Awalnya ia mengira itu kunang-kunang, tapi cahaya itu terlalu besar, dan warnanya kehijauan, seperti api yang membakar tanpa panas. Raras berdiri perlahan. Mereka datang, bisiknya. Siapa? Tanya Arka. Penjaga kabut. Roh-roh yang terikat pada sumpah lama. Cahaya-cahaya itu makin mendekat. Kini terlihat jelas, setiap bola cahaya memiliki bentuk samar manusia, berwajah tanpa mata, dengan tubuh setengah transparan. Mereka melayang rendah di atas tanah, dan setiap langkah Arka ke belakang membuat tanah di bawahnya bergetar ringan. Pak Darmo menggenggam jimat di lehernya. Raras, lakukan sesuatu. Raras menutup mata dan mengangkat trisulanya tinggi-tinggi. Cahaya dari kalung itu menyala lebih terang, memantul ke kabut dan memecahnya perlahan. Suara lirih seperti nyanyian kuno keluar dari mulutnya, mantra pelindung dari zaman Majapahit. Namun salah satu cahaya berhenti, menatap Arka. Dari dalam kabutnya, terdengar suara lembut, hampir seperti bisikan perempuan. Keturunan darah Palapa, sudah tiba waktunya. Arka menegang. Apa yang kau inginkan dariku? Suara itu menjawab dengan lirih. Buka pintu cahaya. Kembalikan sumpah pada asalnya. Kami terperangkap karena janji yang tidak ditepati. Sebelum Arka sempat bertanya lagi, cahaya itu bergerak cepat dan menembus dadanya. Seketika tubuhnya gemetar hebat. Ia menjerit, tapi suaranya hilang di antara deru air terjun. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya lenyap, berganti menjadi pemandangan masa lalu. Ia berdiri di halaman istana besar, dengan bendera merah dan kuning berkibar di angin. Suara prajurit, gong, dan seruan peperangan bergema di kejauhan. Di hadapannya, berdiri sosok Gajah Mada muda, bersenjata keris panjang, matanya menatap jauh ke arah gunung. Aku telah menepati sumpahku, kata Gajah Mada. Nusantara telah tunduk, tapi jiwaku tak damai. Aku bersumpah sekali lagi, jika tanah ini berkhianat, maka aku akan kembali. Cahaya menyilaukan memenuhi pandangan Arka. Ia terhuyung, lalu kembali tersadar di lembah. Napasnya memburu. Raras berlutut di sampingnya, memegangi bahunya. Kau melihatnya? Tanya Raras. Arka mengangguk pelan. Ya, aku melihat sumpah itu. Tapi bukan tentang penaklukan. Ia berbicara tentang kehancuran setelah kejayaan. Raras menatapnya dalam. Mungkin itu makna sebenarnya dari Amukti Palapa. Bukan kejayaan dunia, tapi penebusan dosa. Pak Darmo masih terlihat pucat. Lalu apa arti cahaya-cahaya itu tadi? Mereka ingin menuntut janji. Tidak, jawab Raras pelan. Mereka menuntun. Arka menatap tanda di tangannya. Cahaya Trisula kini berpadu dengan garis lain, membentuk pola seperti peta kecil. Ia menggeser kameranya dan memotret tangan itu, memperbesar gambar. Garis-garisnya terlihat seperti bentuk sungai dan lembah. Ini, katanya, seperti peta Madakaripura, tapi dengan tanda silang di balik tebing timur. Pak Darmo menatap kaget. Itu daerah yang tertutup batu besar sejak gempa dulu. Tidak ada jalan ke sana. Raras tersenyum tipis. Kalau tanda itu muncul di tubuhnya, berarti jalan itu akan terbuka untuknya. Arka berdiri perlahan. Kabut mulai menipis, dan dari arah timur, samar terlihat kilau cahaya keperakan di antara pepohonan. Seolah sesuatu memanggil. Aku harus pergi ke sana, katanya. Sekarang? Tanya Pak Darmo. Ngeri. Belum tentu tempat itu aman. Tapi waktu tidak menunggu, jawab Arka. Saya bisa merasakannya. Suara itu, Gajah Mada, dia ingin saya menemukan sesuatu sebelum malam datang. Raras menatapnya, lalu mengangguk. Baik, tapi kita pergi bersama. Mereka bertiga menapaki jalur ke timur, menembus akar-akar raksasa dan semak basah. Udara makin berat, dan semakin dekat ke titik cahaya, semakin terasa desakan aneh,
seperti medan energi yang membuat napas sesak. Arka menempelkan tangan bertanda Trisula ke batu besar yang menghalangi jalan. Batu itu bergetar, dan perlahan retak dari tengah. Dari celahnya, keluar semburan cahaya biru pucat, dingin namun indah. Dewa, gumam Pak Darmo. Raras menatap Arka dengan mata penuh takjub. Kau membuka gerbangnya. Batu itu terbelah, memperlihatkan lorong sempit menuju dalam tebing. Dari dalamnya keluar kabut bercahaya, dan samar terdengar nyanyian kuno yang sama seperti yang didengar Arka dalam mimpinya, tentang tanah, laut, dan sumpah yang tak pernah selesai. Arka melangkah maju, menatap ke dalam lorong itu. Di kejauhan, di ujung terowongan, tampak cahaya berwarna emas, berdenyut pelan seperti jantung raksasa. Ia menoleh pada Raras dan Darmo. Aku harus tahu apa yang ada di dalam. Kalau ini memang peninggalan terakhir Sang Patih, mungkin di sanalah jawabannya. Raras menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Hati-hati, Arka. Cahaya di antara kabut tidak selalu menuntun. Kadang, ia menipu." Arka mengangguk, lalu melangkah masuk ke dalam. Suara air terjun menghilang di belakangnya, digantikan oleh gema langkah dan bisikan yang semakin keras. Dan sebelum gelap menelannya, ia mendengar satu kalimat yang menggema di seluruh lorong, yang membawa cahaya akan memikul kegelapan. Di luar, Raras menatap pintu batu yang perlahan menutup kembali. Kabut menelan tebing itu sepenuhnya. Pak Darmo bertanya lirih, "Dia akan kembali, kan?" Raras tidak menjawab. Ia hanya menatap kabut yang kini berpendar samar, dan berbisik nyaris tak terdengar. Kalau ia benar pewarisnya, maka kegelapan pun akan tunduk padanya. Penjaga Madakaripura. Lorong batu yang dimasuki Arka Wijaya terasa seolah menelan waktu. Tak ada siang atau malam di sana, hanya cahaya redup berwarna biru yang memancar dari dinding-dinding lembab. Langkahnya bergema panjang, seperti bergandeng dengan gema langkah lain, entah miliknya sendiri, atau sesuatu yang mengikutinya. Setiap beberapa meter, dinding lorong menampilkan relief kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wajah-wajah manusia dengan mata tertutup, tangan disatukan di dada, dan di atas mereka, sosok besar mengenakan mahkota, berdiri di atas awan. Di bawah relief itu tertulis aksara Kawi kuno. Arka tidak paham artinya, tapi hatinya bergetar setiap kali ia menatapnya terlalu lama. Ia terus melangkah, hingga cahaya biru mulai berganti menjadi cahaya keemasan. Di ujung lorong, terbentang ruangan besar berbentuk setengah kubah, gua batu yang sangat tua. Di tengah ruangan itu berdiri patung batu setinggi 3 meter, berpakaian seperti prajurit Majapahit, dengan mata tertutup dan tangan menggenggam tombak. Di bawah patung itu, mengalir aliran air kecil jernih, membentuk genangan di kaki Arka. Udara terasa berat, tapi tidak menakutkan, lebih seperti penuh dengan sesuatu yang agung dan sedih. Tiba-tiba, suara bergema dari kegelapan gua. "Kau telah membuka jalan yang tertutup 7 abad." Arka menoleh cepat. Dari balik pilar batu di sisi ruangan, muncul sosok lelaki tinggi berjubah gelap. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan yang berkilat di bawah cahaya emas. "Siapa kau?" tanya Arka tegang. "Aku penjaga Madakaripura," jawab suara itu. "Aku yang menjaga sumpah agar tak hilang ditelan waktu." Arka maju setapak. "Kalau begitu, tolong jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa Gajah Mada mengikat dirinya pada tempat ini?" Penjaga itu berjalan mendekat, langkahnya nyaris tanpa suara. Kini cahaya mengenai wajahnya, ternyata bukan manusia biasa. Kulitnya abu-abu batu, matanya kosong, tapi di tengah dadanya berdenyut cahaya merah lembut, seperti jantung dari batu bara. "Karena janji manusia telah memecahkan dunia," katanya lirih. Ketika Majapahit mulai retak, Sang Patih tahu, sumpahnya telah tercemar oleh keserakahan. Ia memilih menghapus namanya dari sejarah, agar dosa itu tak menular. Arka menatap tak percaya. Menghapus namanya sendiri? Ya. Dan agar sumpah itu tetap abadi, ia menanamkan bagian jiwanya pada tempat ini. Pada air, pada batu, pada kabut. Aku adalah bagian dari jiwanya yang tersisa. Suara air di sekeliling mereka bergema pelan, seolah mengamini kata-kata itu. Arka menatap simbol Trisula di tangannya, yang kini berpendar makin terang. "Kalau begitu, kenapa aku dipanggil?"
Karena darahmu membawa nama yang sama. Wijaya, nama yang dulu diucapkan oleh raja yang mendirikan Majapahit. Silsilahmu tak lepas dari ikatan itu. Kau adalah cermin masa lalu yang hidup kembali. Arka terdiam. Semua ini terlalu besar untuk diterima akal sehat. Namun anehnya, hatinya percaya. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Seperti kenangan purba yang perlahan bangkit. Penjaga itu melangkah mendekat. Namun ketahuilah, katanya dalam nada muram, sumpah itu bukan hanya tentang kesetiaan. Ia juga tentang kutukan. Siapapun yang mewarisinya, harus menanggung penderitaan yang sama, sampai janji ditepati. Janji apa? Bahwa tanah dan laut, dari barat ke timur, tidak akan diperintah oleh keserakahan lagi. Arka menggeleng. Itu mustahil. Dunia sekarang sudah berubah. Tidak ada lagi kerajaan seperti Majapahit. Penjaga itu menatapnya lama, lalu berkata dingin. Yang berubah hanyalah nama-nama. Nafsu tetap sama. Ucapan itu menggema keras, membuat air di sekitar mereka bergetar. Dari dinding gua, muncul bayangan-bayangan hitam, ratusan sosok manusia tanpa wajah, berbaris mengelilingi mereka. Pakainya lusuh seperti prajurit zaman lampau. Mereka menunduk, diam, tapi kehadirannya membuat udara menggigil. Arka melangkah mundur. Apa ini? Mereka adalah yang gagal menepati sumpah. Prajurit-prajurit yang meninggalkan janjinya, pengkhianat, dan penjaga yang tak sempurna. Mereka menunggumu. Menunggu apa? Keputusan. Arka menelan ludah. Keputusan apa? Apakah kau akan menutup sumpah itu, atau membiarkannya hidup selamanya? Cahaya trisula di tangan Arka kini semakin terang, hingga menerangi seluruh gua. Air di bawah kakinya berubah menjadi cermin, memperlihatkan bayangan dirinya. Tapi di dalam pantulan itu, sosoknya memakai baju besi Majapahit, dengan wajah tegas seperti seorang panglima. Ia mendengar bisikan lembut di telinganya. Kau telah melihat masa lalu. Kini pilihlah masa depan. Arka menatap penjaga itu. Kalau aku ingin menutup sumpah ini, bagaimana caranya? Penjaga itu mendekat perlahan. Dari jarak dekat, wajahnya tampak retak, seolah tubuhnya hanya cangkang batu yang menyimpan sesuatu di dalam. Kau harus membawa cahaya Madakaripura keluar dari tempat ini. Tapi jika kau gagal, tempat ini akan menelanmu. Selamanya. Arka memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk. Baik, aku akan melakukannya. Tiba-tiba, gua berguncang keras. Dinding batu runtuh sebagian, dan dari atas, air menetes deras seperti hujan. Suara-suara dari bayangan prajurit itu mulai berubah menjadi teriakan, jeritan, dan isak tangis. Penjaga itu menoleh cepat. Cepat! Kau harus pergi. Mereka tidak akan membiarkanmu membawa cahaya itu keluar. Arka menatap air yang berputar di tengah ruangan, membentuk pusaran bercahaya. Ia tahu, itulah yang disebut cahaya Madakaripura. Ia melangkah maju dan menyentuhnya. Seketika, tubuhnya diselimuti energi hangat, dan dunia di sekitarnya berubah menjadi putih. Dalam putih itu, ia mendengar suara Gajah Mada sendiri. Bukan kemenangan yang membuatmu abadi, tapi pengorbanan yang kau bawa. Lalu semuanya gelap. Ketika Arka membuka mata, ia sudah tergeletak di tepi air terjun, di tempat yang sama seperti semalam. Raras dan Pak Darmo menatapnya dengan wajah panik. Arka, syukurlah kau sadar. Arka bangkit perlahan. Air terjun di belakangnya kini berbeda. Warnanya memantulkan kilau emas halus, bukan kebiruan seperti biasanya. Di tangannya, simbol Trisula kini menyatu dengan kulit, tidak bercahaya lagi, tapi membentuk bekas permanen seperti ukiran batu. Raras menatapnya takjub. Kau berhasil membawa cahaya itu keluar. Pak Darmo menatap air terjun. Lihat, warna airnya berubah, seperti disucikan kembali. Arka menatap lembah yang kini dipenuhi sinar lembut. Namun di hatinya, ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia masih bisa mendengar suara halus dari kejauhan. Penjaga terakhir belum beristirahat. Jalanmu baru dimulai. Ia menatap Raras dan berkata pelan, Madakaripura telah membuka rahasianya. Tapi mungkin, masih ada yang disembunyikan lebih dalam. Raras mengangguk.
Wajahnya serius. Kalau begitu, kita akan ke sana bersama. Karena setelah cahaya, selalu datang bayangan. Dan di kejauhan, di balik kabut yang mulai turun kembali, tampak siluet sosok berjubah gelap berdiri di puncak tebing. Diam, menatap ke arah mereka. Penjaga Madakaripura belum pergi. Ia hanya menunggu. Rahasia di dalam batu. Kabut sore menutup lembah Madakaripura seperti selimut tebal. Hujan gerimis turun perlahan, menyelimuti tebing tinggi yang seolah menangis bersama waktu. Di dasar lembah, Arkawijaya berdiri memandangi air terjun yang kini berkilau keemasan, tanda bahwa cahaya Madakaripura telah bangkit. Namun keindahan itu justru membuat dadanya sesak. Raras, katanya pelan, kenapa aku merasa semuanya belum selesai? Bukankah aku sudah membawa cahaya itu keluar? Raras, yang berdiri di sampingnya sambil menatap arus air, menjawab lirih. Cahaya itu memang keluar, Arka. Tapi apakah kau tahu apa yang kau bawa bersama cahaya itu? Arka menatapnya heran. Maksudmu? Raras menatap langit, di mana petir kecil menyambar jauh di puncak. Setiap cahaya punya bayangannya. Saat kau mengambil cahaya Madakaripura, kau juga membangunkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang selama berabad-abad dikurung di dalam batu. Pak Darmo, yang duduk tak jauh dari mereka, menambahkan dengan suara berat. Aku dengar dulu, ada bagian gua yang tak boleh dimasuki siapapun. Orang-orang tua menyebutnya Watung Ringkel, batu yang menggulung. Katanya, di dalamnya tersimpan rahasia yang bahkan sang pati pun takut buka. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan suara lirih seperti bisikan jauh. Arka menatap tebing seolah mendengar sesuatu. Kalau itu benar, mungkin itu yang memanggilku sekarang. Raras menatapnya khawatir. Kau ingin kembali ke sana? Arka, kau hampir mati di dalam gua itu. Tapi kalau aku berhenti sekarang, semuanya sia-sia. Aku harus tahu apa yang sebenarnya dijaga oleh Gajah Mada. Pak Darmo berdiri, wajahnya tegang. Kalau begitu, aku ikut. Aku tak mau kalian masuk ke tempat itu sendirian. Mereka bertiga berangkat malam itu juga. Langit gelap tanpa bintang, dan kabut menebal di setiap langkah. Arka menuntun dengan lampu senter kecil. Tapi sesekali cahaya itu redup, terganggu oleh energi aneh di udara. Semakin jauh mereka berjalan, semakin dingin rasanya, seperti berjalan di bawah laut. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di area yang dulu ditutup batu besar. Kini, batu itu telah retak terbuka sebagian, akibat guncangan dari peristiwa sebelumnya. Dari celah itu, keluar angin hangat beraroma belerang dan suara seperti detak jantung. Raras memegang kalung trisula di dadanya. Sinarnya bergetar halus. Itu dia, Watung Ringkel. Arka menyinari dinding batu dengan senter. Relief di sana berbeda dari sebelumnya. Sosok Gajah Mada berdiri di antara dua naga raksasa yang saling melingkar, membentuk lingkaran sempurna. Di bawahnya tertulis aksara kuno yang samar. Yang membuka batu, akan membuka sejarah yang tak ingin diingat. Arka menelan ludah. Sejarah yang tak ingin diingat. Tanpa ragu, ia menempelkan tangan bertanda trisula pada batu itu. Cahaya dari tangannya menyala terang. Batu mulai bergetar, lalu retak dari tengah, mengeluarkan debu bercahaya seperti pasir emas. Saat retakan itu semakin lebar, suara berat bergema dari dalam. Mengapa kau bangunkan aku, pewaris yang belum siap? Pak Darmo hampir terjatuh. Astaga, itu suara siapa? Arka tidak menjawab. Ia menatap ke dalam celah batu yang kini terbuka penuh. Menampakkan lorong sempit menuju ruangan gelap. Udara di dalamnya panas seperti napas naga. Mereka masuk perlahan. Setiap langkah menimbulkan gema panjang. Di dalam ruangan itu, terdapat batu besar berbentuk bulat, seperti telur raksasa, berdenyut dengan cahaya merah samar. Dinding di sekitarnya dipenuhi ukiran makhluk-makhluk menyerupai manusia, tapi bertanduk dan bersayap. Raras berbisik, ini bukan cuma makam. Ini segel. Tiba-tiba, batu besar itu bergetar keras. Retakan muncul di permukaannya, dan dari dalam keluar asap hitam pekat. Suara berat yang sama bergema lagi, tapi kali ini lebih dalam dan mengguncang dada. Aku adalah bayangan dari sumpah palapa. Saat janji dikhianati, aku lahir. Saat keserakahan berulang, aku bangkit.
Arka mundur beberapa langkah. Kau? Siapa sebenarnya? Aku bukan siapa-siapa. Aku bagian dari yang pernah jadi manusia. Bagian dari Gajah Mada yang menolak ampun. Sumpahnya tak hanya menaklukkan dunia, tapi juga menaklukkan nurani. Kabut hitam dari batu itu mulai berputar, membentuk sosok tinggi berselimut asap. Wajahnya samar, tapi matanya menyala merah. Aura dinginnya membuat lampu senter padam seketika. Pak Darmo berteriak, "Arka, lari!" Tapi Arka berdiri tegak. Tidak, kalau aku lari, semua ini akan terjadi lagi. Aku harus menghadapinya. Sosok hitam itu mendekat. Suaranya terdengar seperti ribuan suara yang berbicara serentak. Jika kau pewaris cahaya, maka hadapilah bayanganmu. Jika kau bertahan, sumpah ini akan berakhir. Tapi jika kau kalah, dunia akan lupa pada cahaya Madakaripura. Raras berteriak, "Arka, jangan dengarkan dia." Tapi Arka sudah menutup mata, menatap ke dalam pikirannya sendiri. Di dalam kegelapan itu, ia melihat dua sosok, dirinya sendiri dan bayangan hitam yang menyerupainya. Mereka berdiri di antara lautan api dan air, memegang dua senjata yang sama, trisula bercahaya dan trisula hitam. Pertarungan itu bukan fisik, melainkan batin. Setiap kali bayangan menyerang, Arka melihat kenangan masa lalunya. Ambisi, kesombongan, ketakutan. Ia melawan bukan dengan kekuatan, tapi dengan pengampunan. Ia berteriak, "Aku bukan engkau. Aku datang bukan untuk menaklukkan, tapi memahami." Seketika cahaya emas meledak dari tubuhnya. Gema suaranya membuat gua bergetar keras, dan batu besar di tengah ruangan retak sepenuhnya. Sosok hitam itu menjerit sebelum menghilang bersama kabutnya. Setelah itu, sunyi. Arka jatuh tersungkur. Nafasnya tersengal. Raras dan Pak Darmo segera menghampiri, membantu menegakkan tubuhnya. Raras menatap sekeliling, terkejut. Gua itu kini terang oleh cahaya lembut, dan di tengahnya hanya tersisa batu kecil berbentuk bulat, tak lagi berdenyut. Arka memegang batu itu. "Hang, tenang. Dia sudah pergi," bisiknya. Bayangannya telah lenyap. Raras tersenyum lemah. "Kau menenangkan sumpah yang bahkan para raja tak sanggup selesaikan." Pak Darmo mengusap wajahnya yang berkeringat. "Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang jelas, dunia ini berutang padamu, Nak." Arka memandangi batu di tangannya lama. "Tidak, Pak. Dunia tidak berutang apapun. Aku hanya menutup luka lama yang seharusnya disembuhkan berabad lalu." Saat mereka keluar dari gua, hujan sudah berhenti. Kabut perlahan menipis, dan langit di atas Madakaripura menampakkan bulan penuh yang bersinar indah. Air terjun jatuh lembut seperti tirai perak. Namun jauh di atas, di balik bayangan tebing, tampak sosok berjubah hitam masih mengamati. Kali ini tanpa cahaya merah di matanya. Hanya diam, seperti batu. Dan dari arah lembah, suara lirih bergema. Sumpah telah tenang, tapi sejarah belum selesai. Arka menatap ke arah suara itu, dan tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Bayangan di balik sumpah. Malam di Madakaripura kini tenang, tapi ketenangan itu terasa seperti diam yang menunggu sesuatu. Air terjun berkilau keperakan di bawah cahaya bulan, memantulkan bayangan tiga sosok yang baru saja keluar dari gua purba. Arka Wijaya berdiri di depan air, tubuhnya lelah tapi matanya penuh kebingungan. Batu kecil hasil pecahan watung ringkel masih ia genggam. Hangat, tapi berat seolah menyimpan sesuatu. "Semua sudah selesai, kan?" tanya Pak Darmo. Suaranya bergetar menahan rasa tak percaya. "Kau sudah menutup segelnya. Cahaya dan bayangan sudah menyatu." Arka menggeleng perlahan. "Tidak, Pak. Aku masih mendengar suaranya." Raras menatapnya dengan cemas. "Suaranya siapa?" Arka menatap air terjun. Bibirnya gemetar. "Suaranya Sang Patih." Suasana mendadak hening. Hanya suara air yang terus bergemuruh seperti napas bumi. Angin dingin berhembus membawa aroma tanah dan logam. Arka menunduk, menatap batu di tangannya, dan mendapati bayangan wajah Gajah Mada memantul samar di permukaannya. Sosok itu tidak marah, tidak tersenyum, hanya menatapnya dalam diam. Raras meraih bahunya. Apa yang dia katakan? Dia tidak berbicara,
Tapi aku bisa merasakannya. Seperti ada pesan yang belum tersampaikan. Arka memejamkan mata, dan seketika dunia di sekitarnya berputar. Ia tidak lagi berdiri di lembah, melainkan di sebuah dataran luas berpasir, di bawah langit jingga. Di kejauhan, ribuan pasukan berbaris, bendera Majapahit berkibar di antara asap dan debu. Di tengah medan itu, berdiri Gajah Mada. Wajahnya tegas tapi matanya kosong. Ia menatap ke arah Arka, lalu berkata pelan. Sumpahku bukan hanya tentang penyatuan tanah dan laut. Itu adalah janji untuk menahan kehancuran manusia. Tapi manusia selalu melupakan janji setelah mendapat kuasa. Arka merasa dadanya sesak. Lalu, kenapa kau memanggilku? Karena kau bukan hanya pewaris darah, tapi pewaris kesalahan. Kesalahan? Ya. Keturunan Wijaya adalah benih dari kejayaan dan kehancuran sekaligus. Kau membawa keseimbangan itu. Cahaya telah kau bawa keluar, tapi bayangan masih mencari tempat bersemayam. Tiba-tiba langit di atas mereka retak seperti kaca. Dari celahnya, muncul kabut hitam membentuk sosok raksasa. Bayangan besar berbentuk manusia dengan wajah tanpa mata. Ia tertawa keras. Suaranya mengguncang tanah. Kau pikir bisa menahanku selamanya? Mada? Aku bukan bagianmu. Aku adalah sisa dari setiap janji yang diingkari. Gajah Mada menatap Arka. Itulah yang tersisa dari dunia ini. Bayangan sumpah. Ia akan bangkit setiap kali manusia mengkhianati janji mereka. Arka menatap sosok hitam itu. Apa yang harus kulakukan? Jangan melawannya. Dengarkan. Hanya yang mengerti penderitaan yang bisa menenangkan bayangan. Lalu semuanya lenyap. Arka membuka mata, dan mendapati dirinya kembali di lembah. Raras dan Pak Darmo memandangnya bingung. Kau pingsan beberapa menit, kata Raras. Apa yang kau lihat? Bayangan? Ia belum lenyap. Ia hidup di luar gua sekarang. Tiba-tiba, gemuruh berat terdengar dari arah tebing. Batu-batu kecil berjatuhan, dan dari atas air terjun, tampak kabut hitam bergulung seperti awan badai yang turun ke bawah. Dari tengah kabut itu, muncul sosok besar, samar, tapi berbentuk manusia dengan tangan panjang dan mata berwarna merah bara. Air terjun yang semula berkilau keemasan berubah kelam. Pak Darmo menjatuhkan senter. Astaga, apa itu? Raras mencabut trisula kecil di kalungnya. Cahaya biru menyala dari ujungnya, tapi redup dibandingkan kegelapan yang semakin menebal. Itu bukan roh penjaga. Itu bagian yang tidak mau tenang. Sosok raksasa itu menatap Arka, lalu berbicara dengan suara bergema di seluruh lembah. Kau membawa cahaya, tapi lupa meninggalkan tempat bagi kegelapan. Kini, aku akan mengambil tubuhmu, agar sumpah itu hidup lagi. Angin meledak, menghantam mereka bertiga. Daun-daun dan pasir beterbangan seperti badai kecil. Arka menahan diri agar tidak terlempar, tapi tubuhnya bergetar hebat. Batu di tangannya menyala, cahaya putih keluar, membentuk perisai di sekitarnya. Raras berteriak, fokuskan pikiranmu, Arka. Jangan lawan dengan marah, tapi dengan tenang. Arka menutup mata. Ia ingat kata-kata Gajah Mada, jangan melawan. Dengarkan. Dalam kegelapan pikirannya, ia mendengar tangisan samar, bukan dari sosok jahat, tapi dari manusia. Tangisan prajurit yang gugur tanpa dikenang. Tangisan rakyat yang kehilangan tanahnya. Tangisan seorang pemimpin yang menyesal karena sumpahnya menimbulkan perang. Air mata mengalir di pipi Arka. Ia berbisik, aku mendengarmu. Aku tahu kau bukan kejahatan. Kau hanyalah sisa penyesalan. Cahaya di sekeliling tubuhnya berubah warna, dari putih menjadi keemasan lembut. Sosok bayangan raksasa itu berhenti bergerak. Lalu perlahan mengecil, menyusut menjadi kabut tipis yang melingkari Arka. Suara beratnya berubah lirih. Akhirnya, ada yang mengingat kami bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pengingat. Arka membuka mata. Kabut hitam itu kini berubah menjadi debu cahaya, terangkat ke udara, lalu lenyap menuju puncak tebing. Langit di atas mereka menjadi cerah kembali. Air terjun kembali memantulkan warna emas, kali ini lebih tenang. Raras menatapnya dengan kagum. Kau melakukannya. Kau menenangkan bayangan itu. Arka memandang air terjun lama.
Bukan aku. Mereka hanya ingin didengar. Selama berabad-abad, mereka dituduh sebagai kegelapan. Padahal mereka hanyalah bagian dari sumpah yang tak pernah dipahami. Pak Darmo menepuk bahunya. Mungkin itu sebabnya tempat ini disebut Madakaripura, tanah terakhir yang menyimpan janji. Raras menatap bulan yang perlahan naik di langit. Tapi apa artinya semua ini bagi dunia luar? Arka tersenyum lelah. Artinya, manusia harus berhenti mencari kejayaan tanpa memahami artinya. Setiap sumpah, sekecil apapun, punya bayangannya sendiri. Ia menggenggam batu kecil yang kini bersinar lembut. Dan selama ada yang mengingatnya, Madakaripura akan tetap hidup. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai saksi. Angin malam berhembus lembut, membawa suara gemericik air dan aroma tanah basah. Dari jauh, di puncak tebing, samar terlihat siluet Gajah Mada berdiri tegak. Kali ini wajahnya damai. Matanya menatap mereka seolah memberi restu. Lalu sosok itu perlahan memudar, menyatu dengan kabut. Arka menatap Raras dan Pak Darmo. Kita sudah menutup satu bab. Tapi aku tahu, masih ada sesuatu di luar sana. Bagian lain dari sumpah ini. Raras menatapnya dengan tatapan yakin. Kalau begitu, perjalanan kita belum berakhir. Kita akan terus mencari, bukan untuk menaklukkan masa lalu, tapi untuk memahaminya. Pak Darmo terkekeh pelan. Dan aku yang tua ini tetap ikut. Karena setelah semua ini, tak mungkin aku tidur nyenyak tanpa tahu akhir ceritanya. Ketiganya tertawa kecil. Di antara suara air terjun yang kini terasa seperti lagu penutup sebuah zaman. Tapi jauh di dalam batu Madakaripura, samar terdengar bisikan terakhir. Sumpah telah damai. Tapi ingat, bayangan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu terang yang terlalu lama. Pusaka yang terlupakan. Pagi menyapa lembah Madakaripura dengan cahaya keemasan yang lembut. Sisa kabut masih bergelayut di antara pepohonan, menari perlahan di atas sungai kecil yang mengalir dari air terjun. Suara gemericik air terdengar damai, tapi di dada Arka Wijaya, masih berdenyut rasa aneh, seperti bisikan yang belum selesai. Ia duduk di tepi batu besar, memandangi batu kecil bercahaya yang kini mulai meredup. Batu itu bukan sekadar benda, ia adalah pecahan dari Watung Ringkel, segel tua yang menahan sisa energi sumpah Majapahit. Tapi malam tadi, sesuatu telah berubah. Segel itu memang tertutup, namun Arka merasakan ada yang belum kembali ke tempatnya. Pikirannya masih di sana? Suara Raras terdengar lembut di belakangnya. Arka menoleh, menatap gadis itu yang kini tampak lebih pucat, tapi matanya berkilau kuat. Aku merasa Gajah Mada belum sepenuhnya pergi. Dia meninggalkan sesuatu, semacam penanda. Raras duduk di sampingnya. Kau bicara tentang pusaka. Arka mengangguk. Ya. Gajah Mada tak akan meninggalkan dunia tanpa meninggalkan pengetahuan atau kekuatan. Aku melihatnya dalam penglihatan semalam, simbol di dinding gua. Itu bukan hiasan, itu peta. Pak Darmo yang sedang merebus kopi di dekat perapian kecil menimpali. Peta? Peta kemana? Ke harta karun Majapahit? Arka menatapnya serius. Bukan harta, Pak, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari harta. Sesuatu yang bisa mengubah sejarah jika ditemukan. Raras menunduk, memejamkan mata. Aku pernah dengar legenda tentang itu. Para abdi Majapahit menamai benda itu Prabu Jagatnata. Pusaka yang diyakini bisa membangkitkan kekuatan leluhur kerajaan. Tapi setiap kali seseorang berusaha mencarinya, mereka tak pernah kembali. Pak Darmo mendecak pelan. Kalau begitu, kenapa kita harus mencari? Arka menatap air terjun. Karena selama pusaka itu masih tersembunyi, Madakaripura tidak akan tenang. Aku merasa, itulah yang dimaksud Gajah Mada. Bayangan yang tertidur terlalu lama. Mereka bertiga berkemas. Jalan menuju peta diukir dalam relief di dinding gua, dan hanya bisa terlihat ketika cahaya pagi menembus kabut air. Arka memegang batu kecilnya, menunggu pantulan sinar. Ketika cahaya mengenai batu itu, permukaannya bersinar, dan seberkas cahaya memantul ke dinding batu besar di seberang sungai. Tampaklah pola aneh. Lingkaran, garis patah, dan simbol mirip tulisan Kawi. Raras berbisik, itu bukan sekadar peta. Itu mantra pengunci arah. Artinya? Tanya Arka. Untuk membacanya,
Kau harus berjalan dengan hati yang jujur, jawabnya. Jika ada niat buruk, arah akan berubah. Kita akan tersesat. Pak Darmo menelan ludah. Ya Tuhan, bahkan peta pun bisa menipu kalau hati kita kotor. Mereka mulai berjalan mengikuti petunjuk itu. Jalan setapak membawa mereka naik ke hutan pinus yang lembab. Kabut masih menggantung, dan suara alam terasa berat, seperti menyembunyikan sesuatu. Burung-burung berhenti berkicau ketika mereka lewat. Menjelang siang, mereka tiba di dataran tinggi dengan batu besar berbentuk kepala naga. Dari mulut naga itu, mengalir air jernih seperti air mata. Di bawahnya, terdapat ukiran tulisan kuno. Yang mencari kemuliaan akan tenggelam. Yang mencari kebenaran akan menemukan cahaya. Arka mendekat, menelusuri ukiran itu dengan jari. Ini peringatan. Raras berjongkok, memandangi permukaan air. Atau mungkin, pintu. Tanpa ragu, ia menyentuh air itu. Seketika, permukaannya bergetar, memunculkan bayangan berwarna merah darah. Suara gemuruh terdengar dari dalam batu naga, dan dari celah matanya, keluar kabut hitam pekat. Arka spontan menarik Raras mundur. Dari kabut itu, perlahan muncul sosok manusia tinggi mengenakan pakaian prajurit Majapahit, lengkap dengan perisai dan keris. Namun wajahnya kosong, tanpa mata dan mulut. Di dada bajunya terukir lambang kerajaan. Pak Darmo berteriak kecil, "Astaga, prajurit penjaga!" Raras menyiapkan trisulanya, tapi Arka menahannya. "Jangan lawan. Kita sudah belajar dari bayangan di gua." Ia melangkah maju, menatap sosok itu. "Kami datang bukan untuk mengambil, tapi untuk memahami. Kami datang atas restu Sang Patih." Sosok itu diam beberapa saat, lalu menundukkan kepala. Suaranya menggema seperti dari dasar bumi. "Jika restu itu benar, tunjukkan cahaya yang menuntunmu." Arka mengangkat batu kecilnya. Cahaya lembut keemasan memancar, menyinari sosok prajurit itu. Perlahan, kabut hitam di sekelilingnya memudar, dan di tangan sosok itu muncul sebuah kotak kayu kecil, berukir simbol bunga teratai dengan matahari di tengahnya. Inilah yang tersisa dari pusaka. Bukan senjata, bukan permata, tapi kunci bagi yang berani membuka kebenaran. Kotak itu diletakkan di hadapan Arka. Setelah itu, sosok prajurit membungkuk, lalu berubah menjadi butiran debu cahaya yang terangkat ke langit. Raras menatap kotak itu dengan wajah tegang. Apa yang ada di dalamnya? Arka perlahan membuka penutupnya. Di dalamnya terdapat segulung kain tua, lusuh tapi terawat. Ketika ia buka, tampak peta berbentuk lingkaran dengan simbol Majapahit di tengahnya, dan tulisan Kawi yang samar. Pusaka Jagatnata disimpan di tempat matahari terbit, di tanah yang menolak senja. Pak Darmo menatapnya bingung. Tanah yang menolak senja? Apa maksudnya? Raras berpikir sejenak. Bisa jadi itu bukan tempat, tapi waktu. Tanah yang menolak senja, artinya tanah di mana siang tak pernah benar-benar berakhir. Tempat di mana cahaya abadi. Arka menatap cakrawala. Gunung Bromo, tempat matahari tak pernah kehilangan sinarnya di puncak kawahnya. Mereka bertiga saling berpandangan. Madakaripura memang satu kawasan dengan Bromo, dan kini, mereka tahu perjalanan belum berakhir. Angin berhembus pelan, membawa suara seperti bisikan yang datang dari arah air terjun. Jagatnata menunggu. Tapi hati yang lemah akan binasa sebelum fajar. Arka menggenggam batu kecil dan kotak kayu itu. Kalau ini memang takdirku sebagai pewaris, aku akan menuntaskannya. Tapi bukan demi kejayaan, demi kedamaian yang dulu diinginkan oleh Gajah Mada. Raras mengangguk pelan. Dan aku akan ikut. Karena setiap sumpah butuh saksi. Pak Darmo menatap mereka berdua, tersenyum lelah. Kalau begitu, tampaknya aku harus menyiapkan tenaga ekstra. Tapi ingat, Bromo bukan sekadar gunung. Ia adalah gerbang antara dunia para dewa dan manusia. Langit mulai berwarna oranye, tanda senja turun. Mereka bertiga berdiri menghadap matahari yang perlahan tenggelam di balik punggung gunung. Di kejauhan, dari arah puncak Bromo, samar terlihat kilatan cahaya emas, seperti isyarat, atau mungkin undangan. Arka berbisik lirih. Madakaripura telah berbicara. Kini, giliran matahari. Angin terakhir hari itu berhembus,
membawa suara gemuruh lembut yang seolah berasal dari perut bumi. Dan di balik kabut, di atas air terjun yang berkilau, muncul sekilas bayangan sang patih, tersenyum, lalu lenyap bersama cahaya senja. Gerbang matahari. Angin dini hari berhembus kering dari arah timur, membawa aroma belerang dan pasir. Arka Wijaya, Raras, dan Pak Darmo berdiri di tepi lautan pasir Bromo, tubuh mereka berselimut dingin dan debu. Di hadapan mereka, Gunung Bromo berdiri gagah. Kawahnya memuntahkan asap putih yang melingkar seperti pusaran doa kuno. Arka menatap puncak gunung itu lama. Inilah tempatnya, katanya lirih. Tanah yang menolak senja, tempat di mana matahari selalu kembali. Raras memandang langit timur yang mulai memerah. Dan tempat terakhir sang patih mungkin menutup matanya. Sejak meninggalkan Madakaripura, mereka berjalan 2 hari 2 malam. Di setiap langkah, suara aneh kadang terdengar, bisikan halus seperti doa tua dalam bahasa yang tak lagi dipahami manusia. Kadang, saat malam, mereka melihat nyala samar di puncak gunung, seperti lentera yang menari di udara. Pak Darmo menurunkan tasnya, mengusap peluh dari dahinya. Aku sudah keliling Jawa, tapi baru kali ini gunung terasa seperti hidup. Seperti ada yang menunggu kita di atas sana. Arka menatapnya, lalu menggenggam batu kecil dan kotak kayu berisi peta pusaka. Mungkin memang ada yang menunggu, Pak. Gajah Mada tidak hanya meninggalkan sumpah, ia meninggalkan gerbang. Mereka mulai mendaki. Tanah bergetar lembut di bawah kaki, dan kabut tebal perlahan turun dari puncak. Semakin tinggi mereka naik, semakin kuat bisikan itu terdengar. Raras kadang menatap ke arah Arka, melihat matanya memantulkan warna keemasan samar, seolah sesuatu dalam dirinya mulai bangkit. Saat matahari hampir terbit, mereka sampai di dataran kecil di tepi kawah. Di sana, batu-batu tersusun membentuk lingkaran besar dengan ukiran berbentuk matahari dan tulisan Kawi kuno. Di bawah matahari abadi, janji akan dibuka. Tapi hanya yang datang tanpa ambisi akan melihat kebenaran. Raras menyentuh batu itu dengan jari gemetar. Ini, mantra terakhir. Gerbang matahari. Arka melangkah ke tengah lingkaran. Ia membuka kotak kayu dan meletakkan batu kecil Madakaripura di tengahnya. Cahaya lembut memancar, menyinari kabut di sekeliling mereka. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari sela-sela batu, keluar aliran cahaya keemasan seperti akar yang tumbuh. Udara bergetar, dan di tengah lingkaran itu muncul sosok kabut besar berbentuk manusia dengan wajah tertutup cahaya. Sosok itu berbicara dengan suara yang bergema seperti guntur lembut. Kau datang, pewaris Wijaya. Apa yang kau cari di bawah matahari? Arka menunduk hormat. Aku mencari kedamaian bagi tanah leluhur. Aku datang bukan untuk berkuasa, tapi untuk menenangkan sumpah yang ditinggalkan. Apakah kau tahu apa arti sumpah itu? Bahwa persatuan tanpa pengampunan adalah kehancuran. Suara itu terdiam sejenak, lalu bergema lagi, kali ini lebih lembut. Kau telah memahami yang tak dimengerti oleh raja dan patih di masanya. Gajah Mada menanggung beban sumpah yang bahkan para dewa enggan memikulnya. Kini, beban itu berpindah padamu. Raras maju, berdiri di samping Arka. Jika beban itu terlalu berat, biarkan kami berbagi. Kabut itu menoleh padanya. Wajahnya samar seperti ukiran relief hidup. Kau penjaga jalannya, wahai Raras. Tapi jalan ini akan berakhir hanya dengan pengorbanan. Tanah bergetar lagi. Dari lingkaran batu muncul retakan cahaya berbentuk pintu. Di baliknya, tampak ruang besar bercahaya emas, seperti istana di antara awan. Di tengah ruangan itu, berdiri singgasana batu dengan sebuah benda mengambang di atasnya. Sebuah keris berbilah dua, berukir naga kembar yang saling melingkar. Bilahnya bersinar seperti api dan cahaya matahari sekaligus. Arka menatapnya terpana. Jagatnata? Sosok cahaya itu menunduk. Inilah pusaka terakhir sang patih. Senjata yang tak pernah digunakan. Bukan untuk perang, tapi untuk menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Tapi ingat, siapapun yang menyentuhnya akan membawa dua takdir, menjadi penyatu atau pemusnah. Raras menatap Arka dalam diam. Kau yakin ingin mengambilnya? Arka mengangguk. Aku tidak mencari kekuatan. Aku hanya ingin menutup bab yang terlalu lama terbuka. Ia melangkah perlahan ke arah singgasana.
Setiap langkah terasa seperti 1000 tahun. Ketika tangannya hampir menyentuh gagang keris itu, langit mendadak bergemuruh. Angin kencang meledak keluar dari kawah, dan kabut hitam naik cepat, membentuk pusaran besar di atas mereka. Pak Darmo berteriak, "Arka, hentikan! Kau akan terseret." Tapi Arka tidak berhenti. Dalam pusaran itu muncul bayangan wajah Gajah Mada. Kali ini, matanya penuh luka, tapi juga kedamaian. "Wahai pewaris, waktuku telah selesai. Dunia ini tak butuh kejayaan, tapi pengingat bahwa kejayaan tanpa kebijaksanaan adalah kutukan." Arka menggenggam keris itu. Seketika cahaya meledak dari dalam dirinya. Tubuhnya melayang di udara, rambutnya terhempas ke belakang, dan kilatan emas membungkus seluruh kawah. Ia merasakan dua kekuatan bertarung di dalam dadanya. Terang dan gelap, sumpah dan pengampunan. Raras berlari ke arahnya, berteriak, "Arka, lawan! Jangan biarkan kegelapan mengambilmu." Arka memejamkan mata. Ia mendengar lagi semua suara masa lalu. Peperangan, teriakan rakyat, doa para patih, dan bisikan lembah Madakaripura. Dalam benaknya, ia melihat Gajah Mada berdiri tegak, menatapnya. "Selesaikan sumpahku," dengan cahaya. Arka menjerit pelan dan mengangkat keris tinggi-tinggi. Dari bilahnya, terpancar sinar matahari yang menyilaukan, menembus kabut, awan, dan seluruh langit timur. Suara ledakan cahaya memenuhi udara. Lalu, sunyi. Ketika kabut menghilang, Arka berdiri di tengah lingkaran batu. Keris Jagatnata kini padam di tangannya. Tubuhnya gemetar, tapi matanya jernih. Tak ada lagi bayangan, hanya ketenangan. Raras mendekat perlahan, air mata menetes di pipinya. "Kau berhasil." Arka tersenyum lemah. "Tidak, aku hanya mengembalikan apa yang semestinya tenang." Pak Darmo menatap langit, yang kini berubah biru jernih. "Lihatlah, matahari. Seolah lebih hangat dari sebelumnya." Arka menancapkan keris Jagatnata di tanah, tepat di tengah lingkaran batu. Seketika sinar lembut mengalir keluar, menyelimuti lembah Bromo, lalu menghilang. "Biar pusaka ini tidur lagi," katanya. "Biarlah Madakaripura dan Bromo menjadi saksi bahwa sumpah akhirnya beristirahat." Raras menatap puncak kawah, di mana sinar terakhir menyatu dengan matahari. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Arka memandang jauh ke arah lembah. "Menulis. Menceritakan semuanya. Agar manusia tahu, kejayaan bukan diukur dari tahta, tapi dari bagaimana kita menepati janji." Pak Darmo terkekeh kecil. "Itu liputan terbaik yang pernah kubaca nanti." Mereka bertiga turun perlahan dari lereng, meninggalkan puncak yang kini sunyi. Hanya suara angin yang menyertai. Dan di puncak kawah, di antara kabut yang perlahan menipis, tampak sosok samar Gajah Mada berdiri tegak. Ia menatap ke arah mereka, tersenyum, lalu memudar bersama cahaya matahari. Saat kaki Arka menginjak kembali lautan pasir, ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Sumpah telah ditepati. Madakaripura telah tenang. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah dan bunga patma liar yang mekar di celah batu. Matahari naik tinggi, seolah menandai berakhirnya kisah yang telah berabad-abad tertulis di antara bayangan dan cahaya.